Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan menarik nih. Kan di dalam Quran ini disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, memaknai ayat ini tuh seperti apa Pak Kiai? Apakah 6 hari versinya waktu hari dalam versi manusia atau seperti apa kemudian kita bisa memaknai hal ini? Iya, kalau dilihat dari redaksi ayatnya itu inna rabbakumullahu alladzina khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam sumastawa 'alal arash. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam. Ayyam itu maknanya hari. Hari, betul. Ya, 6 hari. Nah, apakah hari yang dimaksud ini waktu atau dalam pengertian waktu yang ada? Nah, mestinya kita pahaminya itu begini. Kapan seseorang itu mengenal waktu? Orang mengenal waktu itu ketika ada matahari. Iya, iya betul. Ya, karena ada pagi, ada siang, ada malam, tengah malam, ada pagi, putaran itulah baru pada saat itu ada waktu. Allah mengatakan menciptakan langit dan bumi, matahari sudah ada belum? Belum ada. Berarti kata ayam di sini bukannya makna hari yang kita kenal 7 hari dalam 1 minggu. Ya, 7 hari itu. Yang kedua, pengertian hari itu 1 hari di akhirat itu qadru mi'ati ayyam, sama dengan ukurannya itu dengan alfusana, 1000 tahun. Jadi kalau 1 hari 1 malam di sana ini, di sini 1000 tahun, berarti 6000 tahun. Iya, iya. Berarti lama banget Tuhan menciptakannya itu. Padahal Allah mengklaim itu kun fayakun gitu loh. Iya, Pak. Nah, maka paradoks ayat ini ketika diketemukan dengan kehendak. Ini memang betul-betul menguji logika kita ya. Gitu Pak Kiai. Ya. Iya. Nah, oleh karena itu kita mesti pahami ada pendapat Ibnu Taimiyah tentang ayat ini, bahwa memang ya beliau mengutip, ada yang mengatakan memang 6 hari itu seperti 6 harinya di dunia ini. Kenapa ada pemahaman seperti ini? Ini untuk dipahami bahwa segala sesuatu Allah menginformasikan ada proses. Betul. Kamu kecil dulu, remaja, dewasa, baru tua. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, kamu dari prosesnya belajar, kemudian berusaha maksimal, mengupayakan, mengembangkan, baru bisa kaya. Begitu juga ketika menggat segala sesuatu, maka sittati ayyam diartikan ikhtiar. Ya, itu diartikan bahwa 6 itu artinya proses. Proses, oke. Tetapi Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian ini tentunya bukan dalam pengertian yang pertama, menjadi 6000 gitu. 6000 tahun itu menjadi tambah mustahil, bukan juga 6 hari seperti hitungannya ini tadi. Manusia. Tetapi beliau mengatakan bahwa itu seperti harokatil ajsam. Ada sebuah perubahan dari tidak ada menjadi ada, maka itu dipahaminya menjadi sittati ayyam dalam sebuah bahasa gerak. Apakah ayyam itu maknanya tahun, bulan, hari, maka dalam hari ini diartikan itu adalah tempo. Masa gitu ya. Ya, masa. Jadi masa sebelum ada sampai dengan masa sesudah ada itu kira-kira mungkin ya kalau diartikan tempo itu ya 6 detik kira-kira gitu umpamanya. Menjadi hitungan yang terpendek. Kun fayakun itu. Artinya kun fayakun iya ada, tapi dalam proses penciptaannya ada proses. Ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Ya, ada proses dan kan kalau umpamanya 6 detik itu kan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, gitu betul. Ya. Iya, iya. Sangat bisa dipahami ya bahwa ketika dari ada, makanya kemudian dalam proses ilmu pengetahuan modern ada proses Big Bang ya. Dari benturan itu kemudian tercipta langit dan bumi, alam semesta. Nah, itu itu ke konsep yang lain ya, tapi artinya bahwa ketika Allah menciptakan kun fayakun akan ada, tapi melewati proses itu. Kayaknya memang harus belajar lebih banyak ini. Masya Allah. Untungnya ada Pak Kiai ya bisa bisa menyederhanakan.
Pak Kiai, terakhir nih pertanyaan soal garis tangan. Kan setiap kita itu kan memang, setiap manusia diciptakan unik ya. Punya ciri khas sendiri, identitas sendiri. Terlebih garis tangan tuh kayaknya tidak ada satu manusia dengan manusia yang lain yang sama. Iya. Tapi kemudian ada orang yang istilahnya, sekarang kita tahu peramal misalnya bisa membaca garis tangan. Nah, kadang-kadang tuh ada orang yang kepo gitu loh, misalnya pengen tahu masa depan gimana ya, nasib gimana ya, datanglah ke peramal melihat garis tangan. Bagaimana sebenarnya kita itu harus menyikapi hal ini? Pertama itu mesti dipahami, jadi itu kelompok peramal itu, paranormal, dukun itu dikelompokkan menjadi orang yang nggak boleh kita dekati. Jadi Idza atahu wa sa'ala anhu wa saddaqahu lam tuqbal salatuhu arba'ina kharifan. Kita yang datang ke peramal, ke paranormal, ke dukun, bertanya tentang sesuatu dan kita mempercayainya, analisanya, ya prediksinya itu, maka sholat kita tidak diterima 4 tahun atau 40 tahun ibadah. 40 tahun? Nggak diterima ibadah kita. Kenapa? Karena dari sisi akidah itu merusak. Nah, dalam Islam itu tidak ada yang sial itu, yang permanen itu tidak dikenal. Umpamanya maaf ya, ada orang-orang yang mengatakan dalam ilmu Feng Shui itu seperti itu. Nah itu dia permanen tuh Feng Shui. Kalau rumah tusuk sate ini begini-begini ini ya. Dan itu definitif dan itu terus berlaku seperti itu. Di dalam Islam tidak ada dan tidak boleh mempercayai. Kalau tangan ini garis tangan tidak sama, sidik jari ini tidak sama, itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu ala desainer yang luar biasa. Jadi maha desainer. Untuk menunjukkan itu bukan maknanya ada informasi nasib. Sial itu dalam hadis sahih dikatakan laukana syu'mu fi syai'in fafid dari wal mar'ati wal faros. Seandainya. Berarti tidak general. Tidak bersifat paten. Ada seandainya sial ada pada seseorang itu fid dari. Di rumah. Kalau rumahnya ribut terus, sakit terus, rezeki seret, bangun sholat nggak bisa, jual. Pindah di sampingnya. Ini dibeli sama orang lain nggak ada masalah, cuma kita nggak cocok di sini. Ya, kemudian wal faras, kuda. Berarti sekarang kendaraan. Kendaraan tunggangan ya. Betul. Kendaraan itu kalau kita pakainya maunya ke Ancol terus, maunya ke Bogor setengah terus, maunya pesta terus, maunya disco terus, ya dan lain sebagainya, jual. Kendaraan itu nggak cocok buat kita, dipakai orang lain nggak masalah. Nah yang ketiga wal mar'ah. Istri jual. Salah, kelebihan. Istri dijual gimana tuh Pak Kiai? Kalau istri yang nggak cocok ini, maka dia boleh pilih. Kalau dia sabar, maka disitulah lahan ibadah. Pahala ibadah. Oke. Ada seorang sahabat yang lapor kepada Nabi itu, istrinya bla 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 bla. Kata Nabi, kau ceraikan. Tapi dia cantik betul ya Rasul. Aku sangat mencintainya. Anda tidak mau rugi ya? Nabi bilang, kalau begitu sabar tak. Kau mesti sabar. Nah itu berarti apa? Ada hal yang tidak cocok kita sama dia. Kalau kita mau terus dengan dia, mengatasi kekurangannya dengan cara bersabar, nggak ada masalah. Karena bisa jadi dia masuk surga gara-gara istrinya sabar terhadap istrinya. Atau sebaliknya istrinya sabar karena suaminya nggak sesuai. Suaminya kayak gitu. Iya betul. Masya Allah. Pak Kiai ini menarik. Tapi waktu kita terbatas, kita harus berpisah. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi pembahasan dengan tema-tema beragam ini. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya Pak Kiai. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
Thank you.